Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita akan mengikuti acara dibacain berita. Dipersilahkan pada Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa lagi, Bung Alfian. Jadi saya menarik nih, ada hal yang menarik karena kemarin kalau tidak salah pas bertepatan dengan turunnya atau habisnya masa jabatan Pak Anies Baswedan, Bung Alfian. Nah, ini ada menarik nih, saya melihat di Instagram Bung Alfian ada foto Bung Alfian bersalaman dengan Pak Anies. Tapi kalau dilihat sih kayaknya fotonya sudah agak lama ya, Bung Alfian. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Nah, captionnya adalah semoga di 2024 atau sebelum 2024 kita punya pemimpin yang hanya takut pada Allah dan tidak takut pada Xi Jinping atau Biden. Waduh. Nah, Bung Alfian, untuk mungkin respon awal Bung Alfian tentang Pak Anies selama di Jakarta, karena kan saya melihat Pak Anies ini salah satu calon yang bisa dibilang pilihan umat Islam lah, hasil ijtima ulama atau ya didukung karena kesepakatan ulama juga. Bagaimana Bung Alfian melihat kinerja Pak Anies selama ini? Apakah sudah berbuat yang pas gitu untuk umat Islam, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Anies Rashid Baswedan merupakan sosok pemimpin yang muncul dari rangkaian pemimpin-pemimpin yang beridentitas Islam. Ya. Saya perlu mengatakan kata-kata identitas. Betul. Karena ada orang suka melarang-larang beridentitas, tapi ada juga orang yang memalsukan identitas. Nah, ini nggak boleh ya, identitas tetap penting. Jadi jangan main-main dengan identitas. Nah, sehubungan dengan Pak Anies Baswedan, beliau menjadi gubernur sudah selesai masa periodenya selama 5 tahun. Nah, persoalannya adalah bahwa memang apa yang beliau hadapi saat beliau memegang jabatan di hari-hari pertama penuh dengan banyak PR-PR yang bertumpuk. Yep. Ya, dari yang namanya bus apa namanya itu? Transjakarta. Nah, Transjakarta, dari yang kasus sumber waras, dari kasus Kaldres, BMW, belum lagi yang sifatnya kemacetan, segala macam, banjir, segala macam. Nah, artinya tumpukan akumulasi persoalan itu dihadapi oleh visi misi dari Pak Anies Baswedan, dan menurut pengamatan saya Jakarta relatif mengalami perubahan yang cukup signifikan, ya, walaupun tidak bisa disebut 100%. Iyalah. Karena penyakitnya sudah parah, kerusakannya bukan hanya kerusakan fisik tapi kerusakan softwarenya juga. Nah, perubahan ini membutuhkan kerja-kerja lanjutan. Dan kelihatannya kalau bisa 2 periode, beliau 2 periode. Tapi kan kelihatannya antara bisa, mau, dan panggilan sejarah, betul, kelihatannya mengarah-ngarahkan beliau untuk kalau bisa memperbaiki Jakarta cukup signifikan selama 5 tahun, maka bagus kalau bisa memimpin Indonesia, memperbaiki Indonesia dengan waktu yang sesuai dengan konstitusi. Begitu, Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian, kita coba beralih dari Pak Anies dulu, Bung Alfian. Jadi kan ketika Pak Anies nanti anggaplah beliau maju menjadi calon presiden, artinya kan di DKI ini kekosongan calon gubernur yang menurut saya, Bung Alfian, kita belum terlihat nih radarnya siapa calon yang pas gitu, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian sebagai orang Sumatera Barat asli Betawi, gimana Bung Alfian kalimatnya? Abbas, anak Betawi asal Sumatera Barat. Masya Allah, itu Bung Alfian maksud saya. Jadi setelah Pak Anies ini nanti ada pemilihan gubernur lagi, anggaplah Pak Anies tidak 2 periode dan maju pada pilpres. Kriteria apa yang pantas untuk memimpin Jakarta, Bung Alfian? Jadi Bung Kameramen nggak menyoal PLT nih ya? Sabar, itu terakhir Bang Alfian. Oh, ada ya. Nah, habisnya masalah ini kan 2 tahun kesini kan urusannya kan menjadi bisa sangat dilematis. Tapi nggak apa-apa kalau memang ada rencana begitu. Nah, untuk ke depan, untuk 2024,
sampai 2029, dan kalau memang dia sesuai dengan kebutuhan umat Islam, maka kita akan minta dia agar 2029 sampai 2034. Nah, kriterianya yang jelas, pertama minimal sama dengan Pak Anies. Minimal jadinya nih, ya. Nah, selebihnya kalau dari saya, karena Jakarta ini diisi oleh sekitar 80% Muslim, pastinya agamanya Islam. Betul. Islamnya plus, ya, baca Qurannya lancar, Masya Allah. sholat 5 waktunya di masjid awal waktu, ya. Kelihatan. Keren banget kalau sampai 30 juz hafal, ya. Nah, jadi saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, dia punya pengalaman berstruktur, dia punya pengalaman mengelola tata kelola urusan orang banyak yang sifatnya heterogen. Ya, dia tidak harus birokrat. Bisa saja dia aktivis, bisa saja dia orang yang punya pengalaman menjadi organisatoris, atau dia seorang yang jelas orang punya pengetahuan, rekam jejak, skill, ya, life skillnya itu memang bisa seabrek-abrek. Tentu diharapkan juga hal-hal yang berhubungan dengan kebahasaan itu sudah menyatu dengan diri yang bersangkutan. Nah, yang terpenting dia tidak pernah punya catatan pernah menyakiti hati umat Islam, atau menyakiti tanda kutip intisari ajaran Islam. Nah, betul. Karena ada juga orang agamanya Islam tapi mulutnya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Abu Janda. Nah, ya kan gitu ya. Iya. Nah, intinya itu kira-kira kriterianya, dan itu bukan diharapkan. Kita kan buat kriteria antara gubernur dengan wakil gubernur itu ya sama. Kita nggak ada kompromi. Pertama, sama-sama Islam. Kedua, berkarakter Islam. Ketiga, sayang pada umat Islam. Kalau sudah begitu, insya Allah akan sayang kepada seluruh manusia yang ada tinggal di Jakarta Raya. Jadi buat kita, pemimpin Islami itu adalah pemimpin yang berfalsafahkan Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ketika berkuasa, ayat ini dipakai. Nah, dengan dipakai ayat ini, kepada yang bukan Islam, tenang, pasti Anda mendapatkan pelayanan. Itu ciri khas pemimpin Islam yang punya prinsip al-adalah. Masya Allah, betul tuh Bung Alfian. Tapi kalau dari kriteria yang Bung Alfian sampaikan, kayaknya anak Pak D nggak masuk nih. Anak Pak D atau gerombolan dari Banteng, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, tapi dengan dipimpinnya Pak Anies nih, walaupun saya tinggalnya tidak di Jakarta, Bung Alfian, tapi saya melihat banyak perubahan yang Bung Alfian sampaikan tadi, walaupun belum 100%, tapi minimal lebih banyak lah Bung Alfian perubahannya. Dan saya bersyukurnya, di Jakarta tuh tidak ada kriminalisasi, Bung Alfian. Artinya, sebanyaknya orang menghina Pak Anies, sara pada Pak Anies, dia tidak pernah, Bung Alfian, mengkriminalisasi. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain yang terlalu baper dan takut untuk dikritik, Bung Alfian. Dan selebihnya banyak acara keagamaan yang dimudahkan. Tidak hanya Islam, Bung Alfian, yang saya lihat. Banyak keagama lain yang acara-acara keagamaannya didukung dan disupport lah oleh Pemprov DKI, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi dibaca berita kali ini, Bung Alfian, apa nih ucapan atau terima kasih lah, atau semangat lah untuk Pak Anies yang mungkin dia akan menghadapi proses yang lebih berat lagi dan Pilpres. Dan yang terakhir, Bung Alfian, pertanyaan yang kedua, apa nih pesan Bung Alfian untuk PJ yang menggantikan Anies Baswedan? Karena orang akan bertanya-tanya, ini pengganti Pak Anies menjadi solusi atau makin bikin rusak Jakarta nih, Bung Alfian? Iya. Ada beberapa hal, mungkin yang pertama tadi sempat saya jedakan waktu kalimat pembukaan awal. Untuk PLT atau PJ atau pejabat sementara, pesannya adalah bahwa sebaiknya Bapak, ya, memang namanya laki-laki kayaknya sudah sempat ditunjukkan penampakannya. Pada Bapak yang menjadi pejabat sementara, namanya sementara, ya tolonglah yang udah bagus dijagain, ya, yang perlu dipertahankan, yang kurang-kurang dikit ya dimusyawarahkan dengan pejabat-pejabat yang dulu membersamai Pak Anies, sehingga jangan datang nggak pakai jurus mentang-mentang jadi gubernur lalu semuanya serba dirubah, serba diinikan. Jadi artinya pertama fungsinya fungsi maintenance, yang kedua fungsi elaborasi, yang ketiga fungsi prakondisi agar nanti pemilihan gubernur yang akan datang benar-benar kondusif dengan semangat musyawarah untuk kepentingan orang banyak. Mungkin secara terminologi umumnya adalah demokrasi, tapi buat orang Islam tentu sudah diakomodir
oleh Pancasila, permusyawaratan. Itu menjadi satu kerangka kerja untuk pejabat gubernur. Nah, tadi diminta untuk kalimat akhir daripada sesi ini. Untuk itu pada Pak Anies Baswedan, pertama pesan dari saya, teruslah mendekatkan diri kepada Allah, perbaiki diri dan keluarga agar sesuai dengan ketentuan Allah, baik yang sifatnya akidah, muamalah maupun hal-hal yang bersikap penerapan adab-adab dan syariat Islam secara syakhsiyah dan usratul islamiyah. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kemampuan yang sudah dimiliki agar terus diasah dengan membangun tim yang kuat, dan jangan lupa untuk berkonsultasi dengan para ulama. Ulama-ulama yang agamanya baik dan wawasan kenegaraannya baik. Kita punya banyak ulama-ulama tersebut, di kelembagaan resmi atau perorangan. Saya yang juga lama sebagai aktivis gerakan politik Islam, secara praktis tidak ingin kita terbiasa euforia berlebihan. Betul sekali, Bung Alfian. Atau terlalu telat, terlalu lelet. Dan untuk umat Islam, mari kita terus mempertinggi frekuensi pembelajaran kita untuk peran-peran politik artikulatif dan kompetisi politik dengan kaum sekuler dan kaum kafir dan kaum munafik. Sekian dibacain berita, kita jumpa di sesi berita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.